Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masuk pada hadis nomor 626. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Dzul wajhaini fid dunya." Orang yang memiliki dua wajah di dunia, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat, walahu wajhani minar, sedangkan dia memiliki dua wajah minar yang tercipta dari api. Dzul wajhain fid dunya, kata Nabi, seorang yang memiliki dua wajah di dunianya, maka dia akan datang di hari kiamat, Allah Ta'ala gantikan dengan dua wajah yang terbuat daripada api. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan atau memberikan taujihat kepada kita umatnya agar kehidupan kita, kehidupan sosial kita, hablum minanas kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan bagus, tidak rusak dengan hal apapun. Di antara hal yang dapat merusaknya apa? Ini dia, dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Orang yang punya dua wajah, yaitu orang yang punya dua wajah maksudnya adalah orang yang dia datang ke si A dengan ucapan yang beda, kemudian datang ke si B dengan ucapan yang berbeda. Maka ini adalah yang dimaksud dengan dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Para ulama memasukkan atau menggolongkan dzul wajhain ini masuk dalam kategori sifatul munafiqin, sifatnya orang-orang munafik. Ya, sifatnya orang munafik itu banyak, nggak cuma 3 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang sering kita dengar adalah yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau misalnya dia berbicara dia suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau misalnya dia berjanji pasti dia akan ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dikasih amanat maka dia akan khianat. Ini enggak cuma 3 doang sifat munafik, tapi masih banyak lagi disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Nah, di antaranya adalah ini, dzul wajhain, yaitu seorang yang punya dua wajah. Kalau kita lihat dalam hadis yang tadi disebutkan sifatul munafiqin itu, sifat-sifat orang munafik itu semuanya berkaitan dengan hubungan sosial kita, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan manusia. Idza haddasa kadzaba, kalau kita bicara kita suka bohong kepada sesama. Wa idza wa'ada akhlafa, kemudian kalau misalnya kita suka janji, kita sendiri yang mengingkari janji kita. Kemudian wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat dia khianat. Ini kan hubungan sosial kita sama manusia. Tapi dengan sebab hubungan sosial kita, ketika kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala menjadi rusak. Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang munafik. Dengan sebab 3 hal ini yang merupakan hubungan sosial kita bisa rusak, dengan 3 hal ini kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai seorang munafik. Itu maknanya bahwasanya hablum minallah kita bisa berjalan dengan baik manakala kita bisa menjaga hablum minannas. Penting di situ. Ada istilah hablum minallah, ada istilah hablum minannas. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah, hablum minannas hubungan kita dengan manusia. Bahkan disebutkan bahwasanya dalam hadis ada seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, ada seorang yang mana dia itu qawamul lail wa shawamun nahar." Dia kalau malam rajin bangun malam, kalau siang digunakan untuk puasa. Walakinnah yu'dzi jiranah, tapi sayang dia suka menyakiti tetangganya. Ini si sahabat enggak sedang gibah, enggak, karena enggak disebutkan namanya. Ini sahabat nanya sama Nabi agar dijelaskan kepada kita semua, ini orang di mana? Ini orang keadaannya bagaimana? Bukan sedang gibah ngomongin orang, karena tidak disebutkan namanya di hadapan Nabi. Pokoknya si fulan dia suka bangun malam, kemudian siangnya dia puasa, tapi dia suka nyakitin tetangganya. Maka Nabi tanpa berpikir panjang dengan tegas beliau menjawab, innahu finnar, sungguhnya dia berada di neraka, tempatnya di neraka. Jadi hablum minallahnya bagus, sholat, kemudian
puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain, tapi dia nggak bagus dalam hubungan sosial kepada sesama, maka tempatnya di neraka. Nah, Dzul Wajhain di sini karena termasuk daripada sifat orang-orang munafik, maka ini sangat dibenci. Beberapa ayat dalam Quran menjelaskan tentang ini sifat. Di antaranya ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala jelaskan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu mereka orang-orang munafik kalau misalnya bertemu dengan orang-orang mukmin, dengan Nabi dan para sahabat-sahabatnya, qalu amanna. Mereka akan berkata, kami juga sama beriman kepada Muhammad, beriman kepada Allah Ta'ala, kami ini orang-orang mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau misalnya mereka sudah pulang kembali kepada pimpinan-pimpinan mereka yang Allah namakan mereka itu adalah syayatin, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apa yang mereka bilang? Berubah ucapannya, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian. Terus tadi itu kamu bilang bahwasanya kamu beriman, innama nahnu mustahzi'un, saya cuma main-main saja, saya nggak serius kok. Nah, itu. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, yaitu pimpinan orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW, yang nanti anaknya masuk ke dalam agama Islam. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, termasuk sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi ayahnya Rasul Munafiqin, sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai sebagaimana yang kita ketahui, di antara kebencian itu menimbulkan dia menyebarkan fitnah atau berita hoax tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh yang tidak-tidak, sehingga omongan ini kesebar kemana-mana. Dituduh selingkuh oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Suatu ketika pada perang Bani Mustalik, itu Nabi Muhammad SAW sepulang daripada peperangan, biasa Nabi Muhammad SAW beliau membawa sebagian daripada istrinya itu di atas haudaj. Haudaj itu adalah rumah-rumahan yang ditaruh di atas unta. Rumah-rumahan yang ditaruh di atas unta. Kebetulan ketika itu yang diajak adalah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nah, ketika sudah mau pulang, itu Siti Aisyah sudah naik di atas haudaj itu, kemudian Siti Aisyah meraba-raba kalungnya, ternyata kalungnya hilang, nggak ada di lehernya. Akhirnya Siti Aisyah turun lagi untuk mencari kalungnya. Kemudian ketika Siti Aisyah turun untuk mencari kalungnya, ketika balik ke tempat, ternyata Rasul dan para sahabat-sahabatnya sudah pada pulang semua ke kota Madinah. Siti Aisyah bingung, saya nggak bisa pulang sendirian. Udah pasti nanti mereka semua ketika mengetahui bahwasanya saya nggak ikut bersama mereka, pasti mereka semua bakal balik lagi. Udah saya tunggu di sini. Itu para sahabat Rasul SAW. Taunya apa? Siti Aisyah itu beliau punya tubuh tidak gemuk, ringan. Maka ketika Siti Aisyah tadi turun lagi, mereka mengira bahwasanya Siti Aisyah masih di dalam rumah-rumahan di atas unta itu. Akhirnya mereka pulang ke Madinah. Biasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika keluar bersama para sahabatnya, terlebih ketika mendatangi satu peperangan atau jihad fisabilillah, itu nanti beliau menugaskan satu orang yang pulang belakangan untuk meriksa apa ada yang ketinggalan atau ada apa. Nah, sahabat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi Muhammad ketika itu adalah sahabat Safwan bin Mu'attal As-Salami. Ketika sahabat Safwan bin Mu'attal dia belakangan pulangnya, kemudian dia lihat dari kejauhan kok ada yang sedang rebahan. Siapa ini? Ketika dideketin, ternyata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika melihat Siti Aisyah, langsung Safwan bin Mu'attal beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah, Ummul Mukminin istri Nabi Muhammad ketinggalan. Kemudian Safwan bin Mu'attal beliau langsung perintahkan Siti Aisyah tanpa mengucapkan sepatah kata apapun untuk apa? Untuk naik, memberikan isyarat untuk naik ke atas kendaraan, ke atas kudanya. Kemudian Safwan bin Mu'attal beliau menarik kudanya dari depan, berjalan sampai ke Madinah,
sampai ke kota Nabi Muhammad SAW. Ternyata keadaan ini sudah ditunggu-tunggu oleh orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah tahu bahwasanya apa? Akan terjadi yang demikian ini. Dah langsung jadikan kesempatan, saya bakal bikin fitnah bahwasanya apa? Bahwasanya Siti Aisyah istri Nabi Muhammad yang kalian imani, yang kalian ikuti, yang kalian sucikan keluarganya telah selingkuh dengan siapa? Sahabat suaminya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Buktinya dia pulang berdua-duaan. Allah, yang orang munafik kayak gitu. Nggak tabayun dulu, langsung. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW itu Nabi pernah satu malam beliau sedang ngobrol di salah satu jalan di kota Madinah, sedang ngobrol dengan siapa? Istri beliau, Sayyidatuna Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian lewat beberapa sahabat Nabi ketika Nabi ngobrol, ketika itu gelap. Lewat kemudian itu beberapa sahabat diem, kemudian memandang ke arah Nabi, kemudian setelah itu langsung pergi. Kemudian Nabi panggil, "Hai fulan, kemarilah, ketahuilah bahwasanya yang bersama saya ini bukan siapa-siapa. Ini istri saya sendiri. Ini istri saya sendiri. Jangan sekali-kali kalian apa? Menuduh yang tidak-tidak." Kemudian para sahabat mengatakan apa? "Tidak mungkin kami ya Rasul menuduh engkau berbuat yang tidak-tidak." Nabi Muhammad SAW ingin menutup jalan syaitan agar tidak masuk kepada mereka. Ketika itu sedang apa? Sedang gelap jalannya. Nabi bersama Sayyidatuna Sofiyah, seorang wanita, seorang perempuan. Ya kan? Mungkin kalau kayak kita, bagaimana? Ada teman kita kelihatan soleh, tapi tahu-tahu di malam hari sedang berdua-duaan dengan wanita lagi berdiri. Langsung, gak pakai tabayun, langsung besoknya kita bakal apa? Bakal bilang sama orang-orang bahwa saya tadi malam saya ngelihat si fulan tuh, ya kan, yang bilang yang kelihatannya soleh ternyata dia berdua-duaan. Waliyadzubillah. Maka sama kita dengan siapa? Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam Islam gak sembarangan kita menerima kabar kecuali setelah kita tabayun. Ini bedanya antara agama Islam dan agama yang lain. Agama yang lain kenapa kok bisa kitab mereka itu sampai dirubah? Karena gak ada tabayunnya. Gak ada. Tapi dalam Islam, Al-Quran sangat terjaga kemurniannya. Hadis-hadis Nabi sangat terjaga kemurniannya. Kenapa? Satu-satunya agama yang ada istilah menjaga sanad adalah cuman agama Islam. Dari mulai Nabi Muhammad sampai ke kita bisa disebutkan satu persatu perawinya yang bawa hadis tersebut. Ini orang-orang yang suka apa? Yang suka bohong, ini yang suka dusta, atau mungkin apa? Nggak bohong, nggak dusta, tapi apa? Kalau hafalannya lemah, atau mungkin hafalannya nggak lemah, tapi kurang muruah, kurang bisa menjaga marwahnya. Dia seorang perawi hadis yang diambil hadisnya, tapi kalau makan masih suka berdiri, kalau minum masih suka berdiri, atau kalau kemana-mana masih suka tidak pakai kopiah. Maka walaupun hafalannya kuat, walaupun dia itu jujur, tapi dalam ilmu hadis marwahnya bisa apa? Bisa jatuh. Marwahnya bisa jatuh. Sebegitu detailnya mereka menjaga hadis Nabi Muhammad SAW. Ada tabayunnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah dasar agama Islam, hadis adalah dasar agama Islam, maka harus kudu dijaga betul-betul. Hanya Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Nah, fungsi hadis apa? Fungsi hadis adalah menjelaskan apa yang belum dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Apakah Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang tata cara sholat dari mulai takbir sampai salam? Tidak. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Kemudian wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Apakah dijelaskan tentang macam-macam zakat dan kemudian nisabnya? Tidak dijelaskan dalam hadis. Jikalau misalnya Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala, maka yang menjadi penjelas daripada apa yang masih belum jelas atau global dalam Al-Quran, yaitu hadis, sudah pasti akan dijaga juga oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan Allah Ta'ala menggerakkan mereka, para ulama-ulama, para orang-orang soleh untuk menghafalkan hadis, kemudian juga meneliti setiap perawi-perawinya. Maka ada istilah hadis sahih, ada istilah hadis hasan, ada istilah hadis dhaif, ada istilah hadis maudhu dan sebagainya. Karena semata-mata untuk menjaga ucapan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini orang yang mulia, orang yang agung. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak mengucapkan kecuali wahyu daripada Allah Ta'ala. Berarti ucapannya diikuti dan didengar. Maka sudah pasti banyak orang-orang yang mengambil kesempatan ini, membuat ucapan-ucapan, membuat perkataan-perkataan, membuat makalah-makalah
lalu menyandarkannya kepada Nabi Muhammad, ini adalah hadis padahal bukan hadis. Maka dari situ para ulama, para mereka ahli hadis, mereka betul-betul berhati-hati untuk apa? Untuk memilah-milah yang mana yang hadis betul dari Nabi Muhammad atau hadis buatan. Seperti itu. Begitunya ada istilah tabayun. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau misalnya datang orang fasik binaba'in dengan satu kabar berita. Orang fasik itu maksudnya siapa? Orang yang tidak kita kenal kesolehannya. Kita nggak tahu dia soleh apa enggak, karena kita nggak pernah kumpul sama dia. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan dia. Tahu-tahu dia ngirim berita sama kita, tahu-tahu share di WA kita, tahu-tahu share di Instagram, tahu-tahu share di media sosial. Kita nggak kenal siapa dia, kita nggak kenal apakah dia orang jujur apa. Fatabayyanu, maka tabayunlah, carilah kejelasan, jangan langsung memakan mentah-mentah. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti apa? Kalian telan mentah-mentah atas dasar ketidaktahuan kalian atas status dia tuh orang tadi yang ngasih kabar. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti akhirnya kalian akan nyesal sendiri. Nah, seperti itu. Nabi menutup celah jalan setan untuk apa? Untuk suuzon. Para sahabat khawatir suuzon mereka ketika melihat Nabi berdua-duaan dengan wanita yang padahal itu adalah istri beliau sendiri, Sayyidatuna Sofiyah. Makanya di antara guru kami, mereka kalau dakwah kemana-mana itu ada di antara mereka yang suka bawa istri. Kemana-mana suka bawa istri. Kenapa? Ini menutup jalan fitnah. Fitnah. Terlebih kalau misalnya public figure, akan dicari-cari kesalahannya. Maka untuk menutup jalan fitnah, maka kemana-mana saya membawa istri saya. Seperti itu, ya kan? Nah, tidak halnya seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kabarkan ke orang-orang Madinah bahwasanya Ummul Mukminin Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sudah apa? Sudah selingkuh dengan Abdullah bin Safwan bin Mu'attal As-Salami. Nah, kalau nggak percaya nanti beberapa saat lagi kalian lihat dia jalan berduaan. Akhirnya ada di antara penduduk kota Madinah yang kemakan dengan apa? Kemakan dengan hoax, dengan kabar berita fitnah daripada siapa? Daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Walhasil Siti Aisyah dengan sebab kabar fitnah hoax tersebut, beliau sangat terpukul. Beliau dituduh yang tidak, padahal Ibunda Aisyah adalah Ummul Mukminin. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu aula. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu adalah orang yang paling utama, dimuliakan, diagungkan, diistimewakan oleh orang-orang beriman. Wa azwajuhum ummahatuhum, dan istri-istri mereka adalah ummahatuhum, adalah ibu orang yang beriman. Jadi ibu kita semua istri-istri Nabi. Makanya ketika istri Nabi itu tinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW, maka nggak boleh tuh dinikahi oleh orang yang lain, nggak boleh. Kenapa? Tadi sudah jelaskan Allah Ta'ala, ummahatuhum, mereka adalah ibu orang-orang beriman. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang telah dia lakukan, menyebar fitnah, menuduh yang tidak-tidak kepada Ibunda Aisyah, sama juga dia telah menuduh yang tidak-tidak kepada ibunya sendiri. Dia telah uququl walidain, dia telah berbuat durhaka kepada ibunya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari Siti Aisyah beliau sakit, tidak enak makan, tidak enak minum. Satu penduduk kota Madinah membicarakan dia. Tidak lama kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat yang membebaskan Ibunda Aisyah daripada tuduhan keji, daripada tuduhan yang tidak-tidak. Siti Aisyah dibebaskan daripada tuduhan yang tidak-tidak. Dalam surat Al-Quran sampai sekarang bisa kita baca. Dalam surat An-Nur. Bahwasanya apa? Bahwasanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul hanya mengada-ngada saja. Zaman sekarang terjadi yang seperti ini. Terjadi. Langsung kita lihat, langsung kita sebar, langsung kita berikan kepada yang lain. Nah, namanya dzul wajhain, termasuk daripada sifatnya orang munafik. Berbicara kepada si A dengan ucapan ini, berbicara dengan si B dengan ucapan itu, berbeda. Maka nanti di hari kiamat dia akan digantikan wajahnya oleh Ta'ala dengan wajah yang tercipta daripada api neraka, waliyadzubillah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau menyebutnya dengan dzul lisanain, orang yang punya dua lisan, orang yang punya dua lidah. Lidahnya cuma satu, tapi omongannya beda-beda, kepada fulan beda, kepada fulan beda. Dzul lisanain. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya dzul wajhain ya'ti yaumal qiyamah la wajha lahu.
orang yang dia punya dua wajah di hari kiamat, dia datang nggak punya wajah, nggak punya muka nanti di hadapan Allah, di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Yang namanya wajah adalah asyraful a'dha, yaitu paling mulianya anggota badan kita, anggota tubuh kita ya wajah. Wajah adanya di kepala, paling atas ditaruh sama Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita punya tangan terputus, terpotong, kita masih bisa hidup. Punya kaki terpotong, masih bisa hidup. Tapi kalau kepala kita sudah terputus, terpotong, maka kita nggak bisa hidup, kita akan mati. Ya kan? Bahkan kalau misalnya kita dipukul, dilempari batu, atau dilukai dan sebagainya, maka yang kita lindungi adalah wajah kita. Walaupun tangan kita dilukai, walaupun kaki kita ditimpuki, tapi yang kita lindungi adalah wajah kita, bukan badan kita, bukan wajah kita. Karena apa? Ini adalah apa? Adalah bagian tubuh yang paling mulia, bagian tubuh yang paling agung. Nah, di kepala ada wajah. Di kepala ada, maksudnya orang yang punya dua wajah di dunia, nanti di akhirat datang tanpa wajah, maksudnya tidak punya kemuliaan, tidak punya harga, tidak punya keistimewaan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Oh, waliyadzubillah. Ini adalah sifatnya orang munafik. Dan yang bisa merusak daripada hubungan sosial, daripada hubungan sosial kita. Rawahu Tabrani, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas.